Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Afrizal dan Cika Putri Rahali akan mempresentasikan hasil analisis digital literasi yang akan kami pilih 10 indikator dari 86 indikator digital literasi. Kemudian dalam presentasi ini kita juga akan dapat mengetahui negara atau negara bagian mana saja yang menjadi 5 teratas dan 5 terbawah, serta mengetahui kedudukan Indonesia dan kekurangan dan kelebihan negara Indonesia. Ya, mungkin untuk slide pertama silahkan kepada Cika Petir Hali untuk menyampaikan. Yang pertama yaitu Smart City merupakan sebuah konsep yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat pada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Maka dari itu, dalam menyatukan sebuah informasi, diperlukannya TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan 10 indikator yang dipilih merupakan bagian dari digital literasi yang berhubungan dengan TIK, yang dimana seluruh negara menggunakan 10 indikator tersebut. Berikut 10 indikator digital literasi yang dipilih. Yang pertama yaitu ada internet users, yang kedua fixed line broadband subscribe, yang ketiga mobile subscribe, yang keempat gender gap in internet access, yang kelima gender gap in mobile phone access, yang keenam network coverage, yang ketujuh 5G deployment, yang kedelapan government initiatives to make Wi-Fi available, yang kesembilan private sector initiative to make Wi-Fi available, yang ke-10 Internet Exchange Point. Berikut merupakan 5 top negara bagian. Yang pertama, high income, berada pada posisi yang pertama. Yang kedua, Europe. Yang ketiga, ASEAN. Yang keempat, all countries. Yang kelima, negara upper middle income. Kelima negara bagian atau benua di atas adalah hasil dari analisa digital literasi dengan 10 indikator yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui negara dan benua mana saja yang termasuk dalam 5 indikator tersebut. Berikut negara yang menjadi bottom. Yang pertama, Burkina Faso, yang kedua, Cuba, yang ketiga, Cameroon, yang keempat, Algeria, yang kelima, Lebanon. Nah, kemudian seperti yang sudah Cika sampaikan, telah diketahui ada 5 negara atau benua yang menjadi peringkat 5 teratas sesuai indikator 10 yang telah ditentukan. Kemudian juga ada negara yang menjadi 5 negara terbawah sesuai indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian pada slide ini kita akan mengetahui posisi Indonesia dalam kriteria atau 10 indikator yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, di sini Indonesia berada di posisi 107 dari 199 negara bagian. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan gender yang masih marak terjadi di Indonesia. Sesuai 10 indikator yang sudah kami sampaikan di atas, bahwasannya ada indikator yang menekankan adanya kesenjangan gender. Nah, itu yang kemudian yang menyebabkan posisi Indonesia berada di peringkat 107 dari 119 negara. Nah, contohnya kesenjangan gender dalam akses internet dan ponsel yang masih ada perbedaan dan batasan, sehingga pemberdayaan perempuan dalam kemampuan teknologi masih sangat diragukan. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan hak semua orang.
Namun pada kenyataannya masih saja terjadi kesenjangan gender yang berbicara tentang akses terhadap era informasi digital saat ini. Nah, khususnya di Indonesia saja juga melibatkan rendahnya angka pendidikan pada perempuan di usia muda. Nah, itu kira-kira mungkin yang menjadikan negara Indonesia ada pada peringkat 107 sesuai salah satu indikator yang kami tentukan sebelumnya atau 10 indikator yang sudah kami tentukan sebelumnya, yaitu tadi sudah disebutkan kesenjangan gender yang tentunya masih marak di negara kita Indonesia. Nah, kemudian di sini juga digambarkan kesenjangan gender akan menjadi kekurangan di negara Indonesia itu tersebut. Nah, kemudian selain mengetahui negara mana saja yang menjadi 5 teratas dan 5 terbawah, kemudian mengetahui posisi Indonesia, kita juga akan mengetahui kekurangan dan kelebihan. Nah, mungkin kekurangannya tadi yang menjadikan Indonesia pada peringkat 107 itu adalah kesenjangan gender yang masih marak terjadi di Indonesia. Itu adalah salah satu kekurangan. Nah, kemudian apa kelebihan dari Indonesia tersebut? Nah, kemudian kelebihannya itu adanya sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki sumber daya manusia yang banyak. Lanjut. Nah, pada slide ini dipaparkan bahwasanya digital literasi adalah hal yang penting untuk memastikan kemampuan sebuah negara untuk bertahan di dunia modern dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, dengan demikian penerapan smart city harus segera dilakukan di berbagai negara yang kemudian disempurnakan dengan adanya indikator-indikator digital literasi sebagai peranan pendukung smart city tersebut. Nah, sebagai contoh utama dan yang harus diterapkan dalam konsep smart city adalah penyebaran penyediaan jaringan internet, tempat komersil seperti perkantoran, bahkan di wilayah-wilayah yang terpencil, dan secara langsung juga dapat meningkatkan kualitas masyarakat serta hubungannya dengan pemerintahan. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, dari 10 indikator yang sudah dipilih ini juga kami melihat urgensi-urgensi yang harus kita penuhi dalam pengembangan atau penerapan smart city yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi di sini ada gender gap in internet access, yaitu kesenjangan gender dalam akses internet yang sudah dijelaskan sebelumnya pada slide yang sudah saya paparkan. Kemudian di sini ada indikator kesenjangan gender dalam akses ponsel. Kemudian untuk menyambut atau penerapan konsep smart city tersebut, 10 indikator ini kami sepakat bahwasannya ini harus dipenuhi atau dasar-dasar untuk penerapan smart city untuk kedepannya. Ya, mungkin itu saja sedikit presentasi atau pemaparan hasil analisa digital literasi yang kami susun oleh saya dan Cika. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.